Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang diberikannya kepada kita sekalian sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi sarapan rohani pada pagi hari ini, Minggu 13 September 2020, saya menyampaikan lagi rangkuman dari ceramah Rasulullah yang terakhir. Pada hari ini merupakan rangkuman yang ke-19. Yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, jagalah salat berjamaahmu, sebab dengan amal itu engkau akan mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah dalam bahagian dari ceramahnya. Beliau mengatakan, barang siapa yang menjaga salat berjamaah di mana saja dia berada dan bersama orang-orang yang ada di sekitarnya, maka yang pertama, dia akan melewati titian siratal mustaqim bagaikan kilatan yang bersinar, lebih cepat daripada orang-orang yang lebih dahulu berjalan di titian itu. Ini pahala yang pertama didapatkan oleh seseorang. Dia akan selamat dalam perjalanannya di titian siratal mustaqim. Yang kedua, kata Rasulullah, dia mendapatkan pahala wajahnya lebih terang dari sinar bulan purnama. Wajah dari orang-orang yang selalu menjaga salat berjamaah itu lebih terang dari sinar bulan purnama. Yang ketiga, dia mendapatkan pahala syahid setiap hari dan setiap malam selama dia menjaga kebersamaan dan persatuan itu. Yang keempat, kalau dia selalu berada di saf yang terdepan ketika dia melaksanakan salat berjamaah, lalu dia mendapatkan takbir yang pertama. Ketika imam mengucapkan Allahu Akbar, dia dapat masuk di situ. Kemudian dia masuk ke saf yang terdepan tanpa menyakiti orang lain yang dilewatinya. Dia akan diberi pahala yang sama dengan muazzin, pahalanya di dunia dan di akhirat. Luar biasa para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahala yang didapatkan oleh seseorang yang selalu menjaga salat berjamaahnya. Karena itulah jangan lewatkan salat berjamaah. Ketika ada salat berjamaah, ikutilah salat berjamaah itu. Pesan yang kedua disampaikan oleh Rasulullah, jika engkau membangun suatu bangunan di pinggir jalan,
dan menjadi tempat singgah bagi orang-orang yang berlalu lintas di jalan itu, maka engkau akan mendapatkan pahala yang besar. Hal ini diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam bahagian dari ceramahnya itu. Barang siapa yang membangun suatu bangunan di pinggir jalan raya dan bangunan itu selalu dijadikan tempat bernaung, tempat berlindung oleh orang-orang yang berlalu lintas, maka pahalanya, kata Rasulullah, adalah Allah akan mengirim kepadanya di hari kiamat nanti sejumlah permata. Yang kedua, wajahnya menyinari semua orang, hingga orang berkata, ini adalah satu malaikat dari malaikat Allah yang belum pernah dilihat sebelumnya. Hingga mereka berkumpul dengan Nabi Ibrahim di kubahnya. Kemudian yang ketiga adalah dia akan masuk ke dalam surga bersama 40.000 orang karena syafaat yang diberikannya kepada mereka. Jadi dia akan memberikan syafaat kepada 40.000 orang, lalu bersama 40.000 orang itu bersama-sama dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Allahu Akbar. Luar biasa. Hanya membangun suatu bangunan di pinggir jalan menjadi tempat singgahnya orang. Kemudian pesan Rasulullah yang ketiga, memberi bantuan kepada seseorang yang berhajat adalah pekerjaan yang disukai Allah. Pahalanya sangat besar di akhirat nanti. Hal ini diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam ceramahnya. Barang siapa yang memberi bantuan kepada seorang saudaranya untuk memenuhi hajat keperluannya, maka pahalanya adalah Allah akan melihatnya nanti di akhirat. Allah akan memperhatikannya di akhirat nanti. Yang kedua, Allah wajib tidak memberi hukuman kepada orang yang diperhatikannya itu. Bantuan itu diberikannya kepadanya atas permintaannya. Jadi ada seseorang yang minta bantuan kepada kita, lalu kita memberi bantuan kepadanya atas permintaannya, maka orang itu nanti akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahagiannya, nasibnya. Allah wajib tidak memberikan hukuman kepada orang yang diperhatikannya itu. Kemudian yang berikut, pahala didapat oleh seseorang yang seperti itu jika dia memberikan bantuan bukan atas permintaan yang bersangkutan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan 70 orang syahid, orang yang mati syahid dalam peperangan. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan Rasulullah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini adalah seseorang yang berpuasa dan menahan segala perbuatan yang membatalkan puasa di dalamnya, diangkat derajatnya oleh Allah di hari kiamat nanti. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dan menahan diri dari ucapan-ucapan yang tidak berguna, ada ghibah, ada bohong, melakukan kebatilan, menahan lidahnya kecuali untuk berzikir kepada Allah, menahan pendengarannya, menahan penglihatannya, dan seluruh anggota badannya dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak menyakiti kaum muslimin, maka dia akan didekatkan oleh Allah agar lututnya dapat menyentuh lututnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Para pendengar, para penonton,
para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan-pesan penting Rasulullah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentu ini menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, dan tinggal sekarang ini kita mau mengamalkannya agar kita mendapatkan pahala yang seperti itu. Inilah para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita bertemu. Insya Allah besok akan kita bertemu lagi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.